takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalan. Senang, hanya perasaan itulah yang ingin mereka rasakan. Menikmati hari yang berganti dengan penuh keriaan. Sejenak melupakan beban hidup berat yang harus dipikul. Ai Sulastri, demikian nama panjang bocah 8 tahun ini. Pelajar kelas 2 SD Selagedang Cianjur ini mencoba menerima kesulitan yang dihadapi dengan lapang dada. Besar keinginan Ai untuk dapat merasakan kebahagiaan seperti teman-temannya yang lain. Menghabiskan masa kecil yang indah, penuh canda dan tawa, tanpa beban hidup yang berat. Ai, nah maka tangiring ka itu. Moal, ai mah bade jalan. Oh, nya kitu mah abdi bade nyusul rencangan heulanya, bade ameng deui. Namun apa daya, pekerjaannya sudah menunggu. Semakin cepat ia pulang ke rumah, berarti semakin cepat pula lembar rupiah akan dapat masuk ke kantongnya. Ai mah wis sekolah mah suki jalan. Jadi itu biasa lami sedih. Ai mah tuh tiasa kedah jalan. Tasnya memang sudah sedemikian usang. Tas pemberian orang ini satu-satunya yang ia miliki. Sejak masuk kelas 1 sekolah dasar, tas inilah yang setia menemani Ai menuntut ilmu hingga kini. Tak terbayangkan apa yang akan ia gunakan bila tasnya benar-benar rusak. Ya, kadang-kadang mah tasnya tas tahun, tas awon. Rencana mah saya kene bari ai mah tas awon isin kadang-kadang. Tangisan Sinar si bungsu ini tak kunjung reda. Nining ibunda Ai seringkali kewalahan bila menghadapi derai tangis Sinar yang kesakitan. Luka di kedua kakinya tak kunjung sembuh. Seringkali akibat gesekan, luka di kakinya menjadi terkelupas, membuat kulitnya terasa begitu pedih. Tak pernah ada rupiah lebih untuk membawanya ke dokter. Kawit nama kurang terus digaro-garo ngageng-ngageng dari kaki itu. Ayo. Kan tabungan tegak. Jangan lupa. Bukan bermaksud tega kepada Ai, Nining terpaksa. Sedikit rupiah yang terkumpul di tabungan ini bisa menjadi penyelamat Nining untuk mengobati kaki Sinar si putri bungsu. Tak tega sebenarnya, mengingat kerja keras Ai dalam mengumpulkan uang ini. Namun apa daya, keadaan demikian sulit. Ia harus mengutamakan kepentingan yang lebih mendesak. Meskipun itu artinya ia harus mengorbankan perasaan Ai. Ai sebenarnya ingin membeli tas baru dengan hasil tabungannya. Hidup miskin sedari kecil membuat banyak keinginan yang tertunda. Kecewa sekali rasanya. Kejadian seperti ini tak hanya sekali 2 kali ia alami. Kali ini ia harus benar-benar memendam keinginannya untuk membeli tas baru dan keperluan lain. Luas, eta ajas nata ayah, tas nabung, bis jalan, tapi tak ayah ajasnya, jalan aku mama jadi si dede. Mama. Tas woi. Mama sih saya nanya dipakai jalan si dede.
sari tak ada caranya mamahnya pura dapat jangan orang deh gini mah teh bacisnya ya dipasarkan wae teh pasarkan kana ieu cing cadangan teh puranya saya mamah teh teh orang deh gini nya terus kita teman balik jalan ya betul tapi kan pasal acuk nanya ya. Ai berusaha menerima segala kekecewaan yang ia rasakan. Ia paham, sang ibu kebingungan. Tak ada lagi ayahnya untuk berbagi beban hidup. Semuanya hanya ditanggung ibunya seorang diri. Dari bekerja seperti inilah, Ai bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah. Baginya kepentingan untuk membeli tas baru memang belum saatnya terwujud. Ai memang tak pernah lagi bermain bersama teman-temannya. Ia menghabiskan hari-harinya untuk berjualan, berkeliling kampung untuk menyambung hidup. Rambutan. Ai makan ai. Sabaraha hijina? Itu biasanya 505. Itu pasarnya 2 ribu. Benar rambutan anak. Ya. Nggak ya? Buah rambutan ini hanya dihargai Rp500 tiap 4 buah. Tak banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan. Toh, ia hanya menjual jasa tenaga saja. Upahnya tergantung pada kemampuannya menjual rambutan. Ide untuk bekerja seperti ini terlintas begitu saja dalam benaknya. Hidup susah memang membuat bocah ini sanggup bekerja keras. Terus biasa naik ke kelas 2. Eta yang ngebatasan mama, yang ngebahagiakan mama, yang ngebangun si dede jangan meser bias, yang meser obat si dede. Buah rambutan yang dijual tanpa diikat seperti ini sebenarnya menyulitkan Ai. Tak ada wadah yang akan memudahkannya untuk berjualan. Semut yang bergerak ke sana kemari tentu membuat tangannya gatal. Ai sudah terbiasa. Gatal di sana sini hanyalah sedikit perjuangan demi sang bunda yang tengah menanti kedatangannya. Ternyata kacis ke bumi, jang mama, jangan nyencilengan. Garis nasib memang tak pernah bisa diduga liku perjalanannya. Entah karena sebab apa, sang ayah tega meninggalkan Ai, ibu dan kakaknya serta Sinar. Ingin rasanya, jika berjumpa dengan sang ayah, 1001 pertanyaan yang menggelitik batinnya akan ia tanyakan jawabnya. Hidup tanpa kasih sayang ayah membuat Ai tumbuh menjadi pribadi yang tegar. Yang ada di pikirannya hanyalah meraih kebahagiaan untuknya dan keluarga. Tak peduli jika harus berpeluh keringat melawan terik matahari. Sayang, hari ini Ai tak mampu menjual semua buah ini hingga habis. Hari sudah menjelang sore, tak banyak waktu yang tersisa bila ia hanya berjualan usai sekolah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi, cantik yang sepuluh. Sabaraha? Cirebon. Cirebon. Ya mana? Biasa sana. Ya kamu Ai. Ya rambutan anak kamu mungkin di bumi. Rp2.000 dan 5 butir rambutan ini menjadi pengobat hati bagi Ai atas kerja kerasnya hari ini. Rambutan ini akan menjadi oleh-oleh untuk Sinar sang adik tercinta. Sekedar untuk mengalihkan perhatiannya terhadap rasa gatal di kaki yang tak tertahankan. Ya, besok itu sok
Teh bunga nyanak oleh-oleh jangan si Dede. Senang rasanya bisa membawa sesuatu untuk sang adik. Ai ingin membuat adiknya tersenyum. Seringkali ia merasa kasihan kepada adiknya itu. Tak pernah ada makanan bergizi yang mengisi perut kecilnya. Seandainya saja masih ada sang ayah yang bisa menopang ekonomi keluarga. Mungkin Ai tak harus ikut bekerja keras untuk bertahan hidup. Kamu bapak mah itu ada mah yang kakak. Anta ayo bapak. Jadi ada mah yang kakak. Nyata nai mah ada mah yang kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Dede bobo. Padahal mah Ai teh biasanya anak rambutan tadi namanya mambareng. Bobo itu panas. Tak tega melihat sang adik terkulai lemas seperti ini. Demam yang menyerang membuat Sinar menjadi tak berdaya. Tak ada lagi gelak tawa seriang biasanya. Sinar tak bisa bermain hari ini. Islami tete kita nanti tos papana taya we. Ai teh sok sedih ningali ke bumi nasi Dede nanti damang. Padahal mah eta mama mau oleh-oleh eta teh jeung si Dede. Apina si Dede nakal ka eta gering. Irahanya orang bisa nganggo acuk batik. Ya kan juga teh sayang acuk batik teh. Ising ku rerencangan. Ya aku kudu kumaha deui, mama ge da teu gaduhan artos. Teh sayang acuk batik teh. Ai dan Wawan sang kakak belajar di sekolah dasar yang sama di Desa Selagedang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari sekolah ini tak pernah menjadi alasan bagi Ai untuk bolos sekolah. Semangatnya untuk belajar mengalahkan semua hambatan yang dirasakan, termasuk rasa malu jika harus bersekolah dengan seragam yang lusuh. Ai, atos can ngaputna, ayo urang mangkat. Ayo atas. Hari ini seharusnya Wawan dan Ai memakai seragam batik. Namun kenyataannya sang ibu tak mampu menebus baju batik itu. Jadilah keduanya menggunakan seragam yang berbeda dibanding teman-temannya. Ya, emang isin jeung kakang teh. Eta rencangan mangange cukup batik sadayana. Ayo unggul teu sareng kakang. Mengenakan seragam yang berbeda tentu menimbulkan perasaan yang berbeda juga. Nyalinya merasa begitu ciut, lantaran turut merasakan nasib yang pahit. Hingga duduk di kelas 5 sekolah dasar, baju batik itu tak kunjung terbeli. Namun ada cita-cita yang ingin dikejar. Ada mimpi besar yang harus diraih. Ai dan Wawan harus bisa mengalahkan perasaan minder yang menyerang. Kudu kumaha deui haregan. Tadi atos tiasa ngangge acuk batik ya. Kudu dipaksakeun we nganggo acuk merah putih. Bener namun dah hoyong nganggo acuk batik teh. Kira kumaha mamana gitu usaha. Mengalahkan rasa kurang percaya diri memang tak mudah bagi Ai pada awalnya. Ia tumbuh menjadi anak yang pemalu. Sebenarnya Ai merupakan siswi berprestasi di kelas. Ranking 1 tak pernah lepas dari genggamannya. Tak ada alasan untuk menyerah. Bisa dipastikan, perlengkapan belajar Ai pun hanya sekedarnya saja. Ia harus hemat benar menuliskan lembar demi lembar dalam buku ini. Terbayang kerja keras yang harus ditempuh bila tak ada halaman untuk menulis catatan lagi. Yang kudu belajar terus, yang kudu rajin, ngameh pinter, ngarah menang acis. Sekarang pelajarannya bahasa Indonesia. Siapa sama pensil sudah? Ayo Ai, cita-cita Ai mau jadi apa? Dokter. Kenapa ingin jadi dokter?
Hanya langit yang menjadi batas cita-cita bocah ini. Keinginannya bebas untuk didengungkan, tanpa harus melihat kenyataan dan kemungkinan. Kaki sang adik yang terkena penyakit kulit membuat Ai berpikir, andai saja ia bisa menjadi dokter, mungkin tangisan dan rasa gatal yang menyerang sang adik bisa ia atasi. Emang gak ada cita-cita yang jadi dokter, yang beran dede, karunya dede lewe wae. Kamu kepenting, karunya mama ngaswa dede. Na na na. Istirahat. Nah, ini istirahat. Nanti pas istirahat lanjut jadi selanjutnya Mas Lid. Campolai ini adalah perjuangan seorang Ai selanjutnya. Buah yang sebenarnya berasa sedikit masam ini, coba ia jajakan di sekolah. Bagi Ai yang terpenting adalah bagaimana campolai bawaannya ini laku terjual. Biasanya buah campolai diolah menjadi campuran bahan baku sirup. Namun di desanya, campolai ini biasa dijajakan apa adanya. Bila dimakan langsung, buah ini akan memberikan bekas warna kuning yang bertahan hingga 2 hari. Tentu saja tak banyak bocah yang tertarik campolai, sedangkan aneka jajanan lain yang tak terlalu masam banyak tersedia. Kerja keras saja memang tak cukup, butuh kesabaran dalam meniti keinginan. Wawan tahu, Ai kecewa. Adiknya ini begitu berharap ada keping rupiah yang bisa menjadi upahnya, mengisi kembali celengan sederhananya yang habis terkuras. Ingin rasanya ia bisa membantu sang adik, memikul beban berat yang dirasakan keluarga di pundaknya sebagai anak tertua. Abi, emang nama baik kalian udah ke penting mah, kita bisa bahagia. Ubi kukus ini menjadi jalan keluar bagi perut keluarganya. Setidaknya harga ubi tak semahal harga beras. Toh, fungsinya pun sama. Sumber karbohidrat bagi tenaga anak-anaknya. Sering pisan ngadoa ka Allah teh, ya Allah iraha bade tuntasna ieu teh mantengan kieu jeung kieu hawatos kamurang kali, ya Allah. Mugi Gusti masih dikasihan rezeki teh anu seueur saur abdi teh kitu ngadoa teh ka Allah teh teu kumaha ning hawatos kamurang kali teu aya pisan nu ngusahakeun. Ayeuna mah naon? Menu makan Ai dan keluarga memang tak pernah mewah. Namun seperti ini pun harus disyukuri. Nining sendiri merasa bingung dengan kesulitan yang ia hadapi. Dengan keberadaan Sinar, ia tak mungkin pergi bekerja ke kota. Penghidupannya hanya mengandalkan ajakan pergi ke sawah seperti yang dilakukan para tetangga. Bila Sinar sedang sehat, Nining bisa melakukan semua pekerjaan yang ditawarkan. Memang tak banyak penghasilan yang bisa ia peroleh dengan bekerja menjual tenaga saja. Paling tidak ia tak perlu merasa bersalah bila harus mengandalkan Ai dan Wawan untuk bekerja. Meraih kehidupan yang layak terasa begitu sulit. Namun harapannya harus terus dipupuk. Ketiga anaknya membutuhkan dirinya. Sakapungannya sok kitu
tapi bisa ngupahan di sorangan gitu. Da nyaritos nasib abdi kedah kieu, nasib barangkali kedah kieu kitu nya dijalani we. Sakumaha deui atuh. Hah? Kan bade mangkatilanya. Tadi pas di sekolah aya nikah lagi le. Yang bade lagi nya. Hati-hati nya. Selesai mah aya bade ngajak kakak. Assalamualaikum. Hatinya, ya. Penting apa yang saya lakukan bisa bermanfaat masyarakat. Mohon bantu atau bantuan pada masyarakat tutung. Ai dan Wawan hanya memanfaatkan kesempatan kecil seperti ini. Wawan sudah lama bekerja menjadi buruh angkut giling gabah di kampung. Itu artinya Wawan hanya bekerja jika musim panen sudah tiba. Berat sudah pasti. Bagaimana tidak, karung ini mencapai 15 kilogram. Mama jangan simpan nanti Ai mau sama ini berdua Mui. Ai sering merasa khawatir melihat sang kakak memaksakan diri menanggung beban seberat ini. Ia tak ingin Wawan sakit karena bekerja melebihi porsinya sebagai anak kelas 5 sekolah dasar. Beratur ku adi bantuan ngangkat ke anak. Jarak menuju tempat penggilingan yang jauh tak menjadi penghalang bagi Wawan untuk mendapatkan uang. Saat ini pekerjaan inilah yang terbaik. Sebagai anak sulung, Wawan merasa sudah menjadi tugasnya membela keluarga. Ai harus mengumpulkan sisa kulit padi ini. Sang pemilik gabah biasanya menginginkannya kembali. Sang pemilik biasanya menggunakan kulit padi ini untuk pakan ayam dan aneka ternak lainnya. Jadi ayahnya ayah bapak, kamu bisa memulihkan untuk mama wae. Kami ayah lagi pas udah kati kado bapak. Besar harapan Wawan, upah yang akan ia terima lebih tinggi dari biasanya. Wawan hanya mampu berdoa dalam hati. Semoga saja harapannya dapat terwujud. Ya berusaha kan Wawan, tuh dia doanya serang ya. Semuanya salah sekali. Botak pasti kan. Rumah panggung berdinding bilik inilah yang sudah hampir 10 tahun melindungi Ai dan keluarga dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Terlihat seperti baru memang,
Karena belum lama, rumah ini dibangun kembali oleh warga sekitar karena sempat roboh. Rumah ini memang terletak berdampingan dengan rumah kakek dan nenek Ai. Tak ada yang bisa menolong keluarganya, lantaran keluarga besar pun hidupnya tak jauh berbeda. Itu artinya Ai harus bisa mengurai sendiri berbagai masalah yang dihadapi keluarga. Isin oge nya kumaha deui dan nyata ku teu mampu teh. Isin teu mampu nyata kanggo ngamean bumi teh. Nya kapaksa we teu gotong royongkeun. Kepada sang pemberi hidup, susah dan senang bermuara. Tak perlu paksaan dari sang ibu. Kedua bocah ini terbiasa pergi beribadah tanpa diingatkan. Karena kepada sang Haliklah, beban yang berat itu bisa terasa ringan. Kehidupan miskin sekalipun bukan berarti luput dari kasih sayang Tuhan. Ai hanya merasa kecewa dengan keputusan ayahnya meninggalkan keluarga mereka. Kepergiannya justru semakin membuat kehidupan keluarga menjadi susah. Ya, emang kadang-kadang mah amun aya bapak mah eta mau bariunkeun acis jeung mama. Ya Allah, ampunilah dosa. Bukan dengan menengadahkan tangan kepada sesama manusia, Ai dan Wawan berusaha menyelesaikan kesulitannya. Lebih baik berdoa, mendengungkan serangkaian harapan bagi kedua orang tuanya. Gaduh oge cek mama di pewarang. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.